kan di antara Anda itu punya akidah, akidah dalam hidup itu contohnya akad nikah gitu contohnya. Itu namanya akidah. Jadi ada ikatan. Orang kalau ada ikatan, maka berbeda. Terus posisinya juga berbeda. Laki-laki akad nikah, maka jadi suami. Perempuan akad nikah, maka jadi istri. Kalau pagi punya hak apa, siang punya hak apa, malam punya hak apa. Demikian juga kalau misalkan kewajibannya. Kalau pagi apa, siang apa, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan tidak ada ikatan, maka bebas. Contoh Anda hari ini bebas, karena belum ada ikatan dengan misalkan yang perempuan Amalina, Haida, itu belum ada. Sudah ada ikatan belum? Amalina, Haida. Jadi, sudah ikatan belum? Belum, Pak. Belum. Makanya di sini ketemu dengan saya. Ikatannya dengan saya. Kuliah seperti ini. Ya. Nah, salah satu ikatan yang dalam agama itu ada namanya syariah ibadah. Dan ini kan sebentar lagi puasa. Ya. Kemarin sudah saya share agama Islam itu terkait dengan persiapan apa saja yang Anda harus lakukan menuju bulan Ramadan. Ya, kalau tidak salah itu. Ya. Materinya apa kemarin waktu ini? Tentang bulan Nisfu Sya'ban kalau tidak salah itu. Ya. Itu ada yang bertanya di situ. Bentar ya. Saya share screen dulu. Ini juga sama. Saya share screen dulu aja sebelum nanti saya melanjutkan ke materi yang tadi saya share. Ya. Nah, misalkan kalau Anda kemarin itu ada yang bertanya di sini nih. Sya'ban. Ini yang kelompok ini bisa dilihat enggak yang jam 7? Bisa, Pak. Oke. Sebentar ya. Nah, saya benar-benar ini. Mana ya? Nisfu Sya'ban. 25 April. Saya kok lupa nih. Yang pernah saya share itu loh. Ya. Bentar saya kembali lagi ke berandanya. Nggak ada ya? Yang kemarin itu tentang Nisfu Sya'ban. Yang ada komentarnya itu loh. Nah ini. Nur Faizin. Ya. Yang ini juga sama. Bentar ya. Nur Faizin ada di kelasnya siapa? Maaf. Nah ini. Nur Faizin itu kelasnya yang kelas rombel apa? Ada yang di jam 7 ada enggak? Nur Faizin di kelas Ada, mana? Pak. Oh Di iya. kelas yang jam Kelas jam 7, Pak. 7. Oke, satu-satu nih Nur Faizin tanya. Izin bertanya dari kalangan ulama, seperti apa contohnya seni ijazah yang dianjurkan oleh Habib Ali? Ya, gini ya. Ini kalau kembali lagi nanti ada yang namanya sumber hukum. Sumber hukum itu salah satunya ada yang namanya hadis, qiyas dan ijma, ya. Qiyas dan ijma. Kalau sumber hukum yang asli benar-benar blur itu ya Al-Qur'an. Jadi kalau kayak gini namanya ijazah. Ijazah itu selain dari, jadi kalau orang bicara nisfu saban, ya memang tidak ada dalilnya seperti itu. Tapi sudah ada dalam cara kebaikan turun-menurun dari guru-guru kita melakukan seperti itu. Jadi istilahnya kita tidak terlalu ekstrim ya menerima suatu pendapat ya. Izin ke kalangan ulama seperti apa contoh selain ini? Kalau selain ini sebenarnya banyak. Tapi ya ini istilahnya tergantung pada orangnya. Istilahnya tergantung pada amalannya dan orangnya. Ya, jadi Anda mengikuti biasanya alirannya apa, mengikuti seseorang, kemudian dikasih ijazah. Ijazah ya, istilahnya doa ini dan seterusnya. Saya pernah dapat ijazah, tapi bukan ijazah ya, dalam masalah ngaji itu. Jadi metode namanya qiraati ketukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu harus ada ijazahnya.
gurunya saya siapa. Itu harus ada jelas gurunya. Jadi dulu Kiai Hamim almarhum di Pemalang kayak gitu ya. Kemudian apakah ada tindakan yang dilakukan oleh para ulama? Ya, diasumsikan sebagai jasa, tidak ada. Itu pun hanya istilahnya gurunya benar-benar guru yang menurut Anda benar-benar seorang yang Anda pahami benar-benar itu sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Quran, hadis, dan ngelakoni istilahnya yang ada di Al-Quran maupun hadis dilaksanakan. Nah ini ya, nah, dari tulisan ini Nisfu Syabban ini, yang perlu Anda perhatikan adalah ini. Nah ini yang bagi wanita. Coba saya tanya si Naila, Naila yang jam 9. Naila mana ada? Naila Mutia. Naila ada? Suaranya hilang, Naila. Ya, Dini ada Dini? Dini Agustiani. Hadir, Pak. Nah, Dini seorang wanita bukan? Iya, Pak. Wanita. Kalau wanita itu pasti puasanya tidak penuh, ya enggak? Makanya Iya. kalau tidak penuh, hal yang perlu Anda anjurkan mendekati bulan Ramadan ini adalah ya tadi itu apa? Kalau bahasa saya itu puasanya sudah dipenuhi atau belum tahun yang kemarin? Sudah nyaur apa belum? Masih ada yang belumnya, Pak. Berapa hari? 3 hari lagi. Nah, ini Dini itu ternyata belum nyaur 3 hari lagi. Padahal ini kurang lebih 1 minggu. Kira-kira bisa kecekel enggak? Ini Dini sudah haid belum? Ini kayak gini pertanyaannya seperti itu. Kalau seorang laki-laki, ya, jadi seorang laki-laki, kakak, bapak harus seperti itu. Karena tanggung jawab Dini karena belum menikah itu di orang tua. Karena itu di orang tua maka harus ditanyakan. Harusnya bapaknya Dini yang menanyakan seperti itu, ya. Jadi itu yang paling penting ya. 3 hari lagi. Dini sudah haid belum suatu bulan ini? Udah. Udah. Artinya kan kalau ngejar 3 hari ini sebenarnya bisa ya. Bisa. Nah, artinya seperti itu. Tapi kalau belum haid tadi dia belum bisa. Oke, lanjut ya. Saya nyari materi yang kemarin Ramadan itu belum dapat. Coba saya tak yang di sini, yang di Facebook ya. Jadi kalau misalkan seperti itu agak lama ternyata ya. Kalau yang di dalam pertama yang saya ingat utangnya sudah atau belum. Terus kalau memang belum, berarti larinya Anda harus ada yang namanya nyaur. Yang kedua kalau Anda mampu ada yang namanya fidyah. Nah itu dulu menuju Ramadan ya. Udah sampai ini ada yang perlu dipahami tadi tidak? Ya ini contoh ikatan-ikatan kita kepada Allah menuju bulan Ramadan. Udah sampai ini dulu bisa dipahami enggak? Nur Faizin, Dinia, Tevi dan seterusnya. Atau yang di sini siapa namanya? Tadi Nela ya dan teman-teman ya. Coba yang kelasnya Nela bilang coba tes, kelihatannya laptop saya agak error, tidak ada suaranya. Nela, Novera, yang punya kamera dinyalakan saja. Ini yang hadir alhamdulillah banyak, 42, ini 44 ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang tanya. Ini menuju bulan Ramadan ya. Kalau ini nanti sambil jalan ya. Tadi kan saya baca materi tentang itu nikah, Pak. Itu pandangan lelaki itu kan ada yang bersah, ada yang tidak baik dan baik. Tapi kalau kita sengaja seperti nggak sengaja gitu loh, Pak, seperti kita itu memandang wanita untuk keperluan berbicara. Terus kok wajahnya cantik, terus itu bagaimana? Kan kalau memandang dengan sengaja dengan niat seperti tadi kan dianggap haram. Tapi kalau tidak sengaja terpancing bagaimana, Pak? Ya, oke. Si Anwar ini ada yang tanya tadi yang jam 9 di jam 7. Ya, enggak apa-apa, yang namanya agama ya. Dia tanya, ternyata dia membaca tulisan saya yang memandang. Jadi tidak sengaja terus terpancing ya, Mas Anwar ya. Dan seterusnya. Ya gini ya, itulah bedanya laki-laki dengan perempuan menurut saya ya, karena saya laki-laki, Anwar itu laki-laki ya. Jadi tabiatnya laki-laki kalau melihat perempuan itu ya tertarik gitu. Hikmah melihat perempuan, hikmah move
pria melihat perempuan melihat laki-laki itu juga tertarik. Itu tabiatnya. Ya, coba saya tanya si Hikmah, Hikmah ingin menikah enggak? Iya, Pak. Ya, pasangannya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ya jelas ya pasangannya laki-laki. Artinya memang harus memandang. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang tidak sengaja dan seterusnya, ya kalau tidak sengaja ya anggap saja itu rezeki gitu aja. Terus nomor dua, kalau dalam bahasa Al-Qur'an ya mulai ya merundukan. Terus yang berikutnya lagi, yang laki-laki nah kuat perbanyak puasa. Yang perempuan juga sama seperti itu, perbanyak berpuasa. Karena memang dengan berpuasa itu lemes ya. Orang lemes itu kalau ada yang cantik-cantik tetap enggak bakalan tertarik menurut saya, atau lakukan saja. Ya tujuannya puasa seperti itu. Jadi tidak ada daya, selain kayak gitu. Makanya dengan cara berpuasa. Apalagi seumuran Anwar, seumuran si Hikmah dan yang ada di sini itu gairah dalam tanda kutip seksualnya sangat tinggi. Kalau Anda tidak beragama bisa jadi seperti yang di Amerika, melihat laki-laki perempuan senang langsung saja masuk kamar, tek jadi. Setelah itu ditinggal. Ya gitu ya. Ini mohon maaf tidak sesuai dengan tema kita karena ya ada yang bertanya ya saya jawab saja. Ya. Oke, ada lagi silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, sebentar ya. Yang jam 9 ada yang tanya juga? Dia. Ya, sebentar ya. Yang jam 7 saya pending dulu. Yang jam 9 dulu silakan bertanya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, dengar. Saya izin bertanya mengenai kewajiban perempuan untuk membayar puasa di tahun lalu. Kalau misalnya ada 3 hari puasa kita belum terbayar, itu apakah harus dilipat gandakan ya, Pak? Atau Enggak. Cukup 3 hari saja, enggak ada lipat gandakan. Misalnya berarti 3 dilipat gandakan menjadi 6 gitu ya? Iya, Bapak, saya pernah dengar itu kalau tidak bisa membayar atau belum dibayar harus dilipat gandakan. Enggak, satu ya sesuai dengan harinya. Itu silakan lihat di surat Al-Baqarah ataupun di surat yang lainnya itu ada. Berarti sesuai sejumlah hari yang ditinggalkan, enggak dilipat gandakan. Jadi sesuai harinya. Harinya sama, misalkan dari subuh sampai ke mana? Subuh ke maghrib misalnya kayak gitu. Enggak ada dilipat gandakan. Itu ya, si Aisyah ya. Karena itu di ayatnya sangat jelas itu kan sesuai dengan hari fa'iddatun min ayyamin ukhra, sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Itu aja. Ya. Dihitung nanti kalau misalkan enggak, ya makanya tadi bahasa saya itu fidyah itu. Dihitung nanti sesuai dengan hari yang ditinggalkan dikali dan 1 hari 1 kilo. Berarti ada 2 hari 2 kilo. Tapi menurut saya kayak gitu itu untuk orang yang tidak mampu, sekelas Aisyah yang bergas waras, sehat, bugar kayak gitu kok gitu itu namanya enggak sesuai. Nanti mempermainkan hukum ya. Ya, silakan. Itu ya, si siapa? Aisyah. Ada lagi silakan tadi yang jam 7 ada? Ya, sama-sama. Silakan. Jadi begini Bapak, pada Ya, umumnya Arina itu ya. Sebentar Arina, kok suara habis enggak ada suaranya ya? Enggak. Ya, sebentar Arina. Coba aku bilang tes coba Arina. tes. Enggak masuk kok. Ya sudah. Ya. Baik Bapak, izin bertanya Bapak. Ya. Jadi pada umumnya itu laki-laki tertarik dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Nah Bapak gimana kalau semisal perempuan itu suka sama jenis dan juga laki-laki suka dengan sama jenis juga Pak? Itu bagaimana ya Bapak? Nih, pertanyaan Arina yang jam 9 saya bacakan ya. Jadi Arina ini, bagaimana kalau ada perempuan sesuka sama jenis perempuan dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki? Di Al-Quran tidak boleh. Di Al-Quran tidak boleh. Agama kita juga tidak boleh. Termasuk laki-laki dan perempuan yang berbeda agama juga tidak boleh. Walaupun alasannya toleransi. Berbeda ya toleransi dengan keagamaan. Jadi saya punya teman Kristen itu toleransinya makan bareng itu tidak apa-apa, berdoa bareng itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke akidah tidak boleh. Jadi ingat ya kalau misalnya laki-laki sama perempuan tidak boleh menikah, laki-laki sama laki-laki tidak boleh. Itu ya Arina ya. Bahaya itu. Itu seperti umatnya Nabi Lut dan seterusnya. Ya, di Indonesia ada tapi biasanya sembunyi-sembunyi dan ditangkap orangnya. Ya, enggak enak lah. Enggak baik. Terus yang kedua tujuan menikah itu mempertahankan keturunan, ya. Nanti kayak gitu keturunannya bagaimana?
Itu kan artinya dalam tanda kutip hanya nafsu. Nggak boleh nafsu seperti itu. Maka kalau dalam Islam segala sesuatunya harus ada aturannya. Kalau mau nafsu seperti itu, ya menikah. Kayak gitu, Arina. Seperti itu. Ya gitu ya. Bisa kamu besok sama laki-laki saja yang soleh gitu ya. Jangan sama perempuan. Ada lagi silakan. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Sama-sama. Wah, kalau 10 menit lagi. Nggak ada? Cukup? Kalau cukup saya terangkan masuk ke yang bab tadi itu. Yang saya share ya. Ini akita nikatan ya. Ini yang saya ajarkan bisa jadi berbeda dengan yang disilapi, tapi nggak apa-apa pemahaman. Ini kitab saya waktu umur 1 SMA ya di Pemalang Salafiyah. Ini ada namanya bab puasa ya. Puasa itu secara bahasa menahan ya. Menahan dari yang membuka ya, yang muftirin ya istilahnya ya. Wa huwa lughatan imsaku wa syar'an imsaku an muftirin. Jadi segala sesuatu yang bisa membukakan maka puasanya batal. Nah, itu puasa itu menahan. Kemudian hukumnya yajibu sauma syahrul Ramadan adalah hukumnya puasa hukum Ramadan itu wajib. Tadi malam saya rapat sampai jam 10. Itu untuk puasa tahun ini ada 2 formulanya. Untuk hari Sabtu dan hari Minggu Ahad. Jadi siap-siap nanti lebarannya juga ada berbeda. Awalnya berbeda ya, ini bisa jadi nanti lebaran juga berbeda atau lebarannya juga bisa jadi sama ya. Jadi yang ditekankan puasa itu hukumnya wajib untuk Ramadan. Nah, anehnya kalau kita belajar fikih, bukan aneh ya. Kalau kita jeli belajar fikih, syarat orang berpuasa itu adalah Islam. Tapi kalau misalkan kita belajar Al-Qur'an, orang puasa itu untuk siapa? Untuk orang beriman. Ingat ya, berbeda orang Islam sama beriman. Diri saya itu Islam, tapi iman saya belum tentu kuat. Di luar nanti ketika Ramadan bisa jadi saya puasa, tapi ada orang Islam tidak puasa. Benar enggak? Benar enggak? Ya hikmah ya. Jadi kalau misalnya di luar ada orangnya sehat, laki-laki, bergas, waras, ya ternyata tidak puasa. Itu namanya Islam. Tapi bisa bahasa saya tidak beriman kayak gitu. Tapi kalau beriman pasti puasa. Nah, artinya apa? Orang mau belajar Al-Qur'an itu harus dengan guru, yang kedua harus dengan ilmu. Jadi yang dikarepi Al-Qur'an itu puasa itu orang beriman. Tapi untuk fikih syarat untuk menjadi puasa itu baru Islam saja. Ya kayak gini nih yang paling penting. Jadi kalau bahasa fikih seperti ini yang menerangkannya ya. Pertama iman. Makanya kalau misalkan saya harapannya Anda semua imannya bertambah menuju bulan Ramadan. Ya kayak gitu ya. Karena apa, kalau imannya beriman, Anda mulai sekarang akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadan. Ya kayak gitu ya. Karena bisa jadi hari-hari kita itu tidak berkah. Karena apa? Kita cuek ya dengan kedatangan bulan Ramadan, kita cuek misalnya saja. Itu namanya tidak barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya, itu contoh aja ya. Oke ya, itu yang pertama. Nanti wajib itu bagi untuk orang yang bulan Ramadan. Ini saya tekankan kan ya, bagi orang yang Islam ya. Kemudian dalam kitab ini kitabnya Fathul Mu'in ya, kitab umum. Yang saya baris bawahi aja nih ya. Terus wayajibu ala kulli mukallaf ya. Ala kulli mukallaf. Kemudian puasa itu diwajibkan bagi orang yang mukallaf. Saya tanya 2 kelas ini. Amalia itu sudah, tadi head sudah ya, sudah head. Dini ya tadi ya, Dini ya. Dini sudah head. Kemudian yang ini Hikmah sudah head belum? Bulan ini Pak. Bulan ini artinya kan itu dewasa. Orang dewasa cirinya perempuan head. Sekarang yang laki-laki tadi, Anwar itu kamu sudah mimpi basah belum? Yang enggak usah tertawa. Anwar sudah belum? Yang jam 7. Halo? Anwar, yang laki-laki sudah belum? Tanpa balasan. Yang ini, atau yang ini, Rahmat, Irfan. Kamu sudah mimpi basah belum? Teddy, sudah mimpi basah belum? Enggak ada orangnya semua. Selamat. Sudah, Pak. Kalau sudah itu kan artinya kamu orang mukalah, ya. Artinya apa? Teddy itu wajib untuk berpuasa.
si hikmah dan seterusnya itu juga untuk si berpuasa. Cirinya apa? Ay balighin, orang yang balik ya, orang segede, akil dan berakal. Apalagi kamu semua yang hadir di sini tidak gila gitu maksud saya gitu kan. Ya, kalau orang gila tidak puasa tidak apa-apa itu. Ya selama seumur hidup juga tidak apa-apa. Secara mutlak bagi orang yang tersebut. Dah itu ya. Dan yang paling penting ini fardunya adalah niat ini. Niat ya nih fardunya adalah kayak semua adalah niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati, nawa itu somahudin itu di hati. Kemudian wala yasturutu dan tidak disyaratkan untuk dilafalkan ya. Tapi kalau misalkan bal yang dibu. Tapi kalau misalkan itu diucapkan berarti itu sunnah. Berarti kan kalau misalnya habis tarawih, nah itu saumahudin an ada ifati syari. Kemarin itu hukumnya sunnah ya diucapkan. Dan ingat ya ini ya, harus diucapkan di kuli yaumin ya, setiap malam. Kalau misalkan Anda tidak mengucapkan setiap malam, maka salah. Puasanya kurang diterima atau bahasa fikih itu tidak sah. Dan kalimatnya harus malam, bukan pagi hari. Coba nih, saya berpuasa, nawa itu soma godin. Saya berpuasa untuk besok. Besok itu besok, malam berarti. Kalau pagi untuk Selasa, itu besoknya beda kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa agama seperti itu. Besok itu malam. Berarti kalau misalkan Anda nih, ini Senin Kemis, ya, tidak sahur, tiba-tiba pagi jam 7 tidak ada sarapan, tidak ada minum, tidak punya uang, saya mau puasa sunnah, maka itu hukumnya tidak masalah, karena puasanya sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak sah seperti itu. Harus dikerendekan, niatnya harus di malam hari, seperti itu. Nah, ini yang penekanan saya ya, ini dalilnya. Jadi setiap malam ya. Intinya itu aja, kurang 5 menit lagi. Ada lagi enggak? Masih panjang ini sebenarnya. Ya. Besok lagi ngaji kayak gini malah enak. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini puasa fikih puasa ya. Iya, sampai ada yang tanyakan silakan. Gimana rasanya belajar seperti ini? Ya, cara Priyanidya. Gimana, ada komentar enggak? Tiara Dil, itu Tiara Dil ya. Ada komentar enggak? Oh, cukup. Yang kelompok ini sudah yang jam 7? Cukup ya. Siti Muniro makasih ya, Wahyu, Fitri ya, Namira ya, Devi. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Sudah itu aja dulu lah ya. Itu aja dulu. Silakan barangkali ada yang kuliah jam 9 ya. Kalau yang sing depan saya itu ya masih panjang ya. Tapi kalau orangnya enggak respon-respon ini, tanpa gambar, tanpa apa, tak panggil tidak ada semua. Ya kayak ya si Mirna. Sebentar ini ada yang tanya saja. Bagaimana hukum seorang wanita ketika menjelang berbuka namun haid gitu Pak? Misalnya 1 jam kemudian mau berbuka, puasanya apakah batal atau terhitung puasa atau harus dibayar gitu? Ya itu batal itu. Itu bahasanya aduh eman-eman itu aja. Ya Natasha ya. Mirna ya. Itu eman-eman. Tetap itu batal. Walaupun itu satu detik sebelummu atau sebelum awal malakasum itu tetap batal. Ya. Karena yang namanya puasa itu dari senja atau dari pada subuh, dari subuh sampai ke maghrib, itu namanya puasa. Sebenarnya itu puasa Nabi Muhammad puasa yang paling pendek dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Umat lainnya itu puasa terus buka maghrib, terus itu puasa lagi malamnya. Nabi Muhammad paling ringan kalau kita buka syariat-syariatnya. Dan puasa itu tidak hanya di Islam saja, di Hindu ada, Kristen ada, Buddha itu ada. Jadi kalau ada orang-orang tidak berpuasa sebenarnya itu malas sekali itu. Ya, malas sekali. Makanya Anda saya harapkan cari orang yang soleh-soleh dan solehah. Ciri khasnya ketika berpuasa, ketika Ramadan berpuasa, itu aja. Kalau alasannya pekerjaan dan sebagainya, menurut saya kurang pengaturan hidup juga aja. Ya, itu aja. Oke. Ya itu ya si Mirna. Lail ya.
Ya. Kalau orang berpuasa tapi dia nggak sholat, apakah bagaimana hukumnya gitu Pak? Orang berpuasa, Mengurangi pahala puasanya atau bagaimana? ya kalau kayak gitu sebenarnya pemahaman Islamnya yang kurang mendalam. Orang berpuasa tapi tidak sholat, pemahaman Islamnya kurang mendalam. Sama saja orang Islam tapi mencuri, kayak gitu. Ya istilahnya Islam jadi Islam tapi kok mencuri. Islam tapi kok tidak sembahyang, sama aja. Lebih baik malah sholatnya dulu. Makanya ada namanya rukun Islam. Rukun Islam itu kan urutannya syahadat, sholat, zakat. Nah urutannya itu. Puasa itu di nomor 4. Lebih baik dandani sholatnya dulu, insya Allah nanti puasanya lebih baik. Kayak gitu ya. Tingkatannya seperti itu. Kalau saya gitu. Karena sebenarnya puasa lebih susah daripada sholat. Dan sebaliknya haji juga lebih susah daripada puasa. Oke, itu ini yang jam 7. Kalau ada duluan kuliah silakan lift dulu ya. Ini karena ada yang mau tanya ya. Mohon izin lift, Pak. Oh ya, silakan Wahyu dan silakan cukup. Izin live ya Pak, ada kuliah Ya. selanjutnya. Ya, silakan. Terima kasih. Saya juga izin deh Pak. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya. Assalamualaikum, terima kasih Pak. Ya. Oke. Terima Ya. kasih Pak. Ya, oke, ya, masih. Yang jam Terima kasih 9 Pak. ada sudah? Enggak ada. Saya Oke, kalau enggak ada, izin lift Bapak, masih ada kuliah yang lain. Jam ya 9. silakan. Ya. Oke, kalau enggak ada semua, saya tutup saja ya. Mari kita berdoa. Ini aja doanya kita menuju bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa qina Ramadan. Gitu ya, bareng-bareng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasilna qasidana. 3 kali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasilna qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasilna qasidana. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Dan nanti ketemu di bulan Ramadan ya. Minggu depan berarti ya. Ya. Minggu depannya lagi, 2 minggu lagi ya. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, mohon nanti counting beritahu yang enggak masuk siapa. Kelihatannya masuk semua tadi ya. Oke, saya tutup ya yang ketiga, ya hitungan ketiga. 1, 2,